Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daya Finas. Saya dari kelas SD Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Di sini saya akan membahas tentang menikah dan keluarga menurut pandangan Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Hidup berkeluarga merupakan dambaan semua manusia. Tak luput saya pribadi juga ingin yang namanya hidup berkeluarga, mempunyai seorang istri dan anak, dan itu bisa disebut dengan suatu yang namanya keluarga. Setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, yang sesuai dengan pribadinya. Untuk menjaga kehormatan hidup berkeluarga, pembinaan sebuah keluarga bermula dari perkawinan. Dalam hal ini, terbentuknya sebuah keluarga merupakan salah satu cara untuk menerapkan salah satu dari 5 tujuan syariah Islam yang jamak disebut dengan maqasid syariah, maqasid asy-syariah. Sebagaimana telah dirumuskan oleh Al-Shatibi dengan tujuan menjaga 5 hal daruriyah al-khams, atau 5 hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal. Secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan diantaranya yaitu meliputi pernikahan itu dapat menenteramkan hasrat seksual kita, bisa menenteramkan jiwa seseorang, yaitu dalam hal hasrat seksualnya atau hawa nafsunya dengan rasa aman dan tenang dalam suasana saling memberikan cinta dan kasih sayang, sehingga dengan demikian dapat terciptakan ketentraman di dalam jiwanya. Kemudian pernikahan juga dapat menghindarkan perbuatan maksiat. Kemudian pernikahan mempermudah dalam mengumpulkan harta. Tali perkawinan atau pernikahan dijalin oleh seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan akan menjadi pendorong yang kuat untuk mengumpulkan harta kekayaan. Pernikahan juga dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Pasti pernikahan yang salah satunya ingin mendapatkan keturunan yang sah, yang baik, soleh ataupun soleha, dan yang pastinya berguna bagi sesama. Kemudian mengikuti sunnah Rasul. Dalam hal ini pernikahan menjadi salah satu ibadah. Nabi Muhammad sangatlah melarang mereka yang tidak mau menikah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah karena ibadah, bukan hanya sholat, puasa, atau ibadah lainnya saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa teman-teman untuk teman-teman, ayo kita niatkan menikah itu sebagai ibadah. Menurut ajaran Islam, pernikahan itu mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap, mutual expectation. Nilai kasih sayang yang berdasarkan agama menjadi struktur keluarga memiliki fondasi yang kokoh. Ibarat sebuah bibit tanaman, akarnya mampu tumbuh kuat ke dalam tanah, ranting-rantingnya berkembang, daun-daunnya tumbuh bermekaran, subur, dan berkembanglah sebatang pohon yang rimbun serta memiliki batang yang kokoh, sebatang yang sangat kokoh. Dalam Islam, struktur keluarga berpusat pada seorang ayah, kemudian istri, dilanjutkan dengan hubungan vertikal ke atas, bisa ayah, kakek, dan seterusnya. Dan ke bawah bisa anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Satu sama lain saling bergantung dan saling melengkapi. Tapi namun bukan berarti masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Karena dalam Islam dikenal juga struktur keluarga utama dan keluarga tambahan. Kedudukan ditentukan oleh hukum Islam dan bukan semata-mata perasaan. Namun antara posisi keluarga utama dan keluarga tambahan bisa saling melengkapi. Dapat dikatakan bahwa dalam Islam menganggap keluarga mutlak perlu bagi pemenuhan tujuan ilahi, dan tidak akan ada tauhid tanpa pemenuhan seperti itu. Karakteristik keluarga dalam Islam ialah
extended family atau keluarga besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keluarga dalam bentuknya yang luas. Sehingga keluarga muslim tidak akan mengalami kesenjangan generasi karena semua generasi hidup bersama dari sini. Maka masa lampau bersambung langsung dengan masa kini dan masa yang akan datang. Manfaat lain dari keluarga besar adalah bahwa ia menyediakan bagi anggotanya seorang teman yang siap dipilihnya setiap kali ia membutuhkannya. Dan biasanya terdapat cukup banyak yang bisa dipilih tergantung suasana hati yang ada. Jadi teman-teman misalkan mencari teman juga bisa dengan senang hati kita, asalkan itu temannya bisa diajak dengan bermain baik atau dengan bisa diajak kegiatan-kegiatan baik seperti kita diskusi, ngopi-ngopi, ngobrol, bermain. Kemudian gak hanya tentang PPP aja, kita juga bisa diajak teman-teman juga bisa mengajak temannya untuk saling berbagi rasa, curhat, merenung, menangis, dan berharap dan sebagainya. Secara etimologi, kata al-nikah memiliki dua arti yaitu yang pertama bersebadan dan perjanjian. Kedua arti dasar kebahasaan kata al-nikah terkomodir dalam perkawinan. Namun umumnya fuqaha memiliki arti kata nikah itu dengan arti perjanjian. Karena itu definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama atau para fuqaha diantaranya yaitu nikah adalah akad yang menghalalkan kenikmatan biologis oleh suami dan istri sesuai dengan syariah. Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau paraseologik saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj atau seluruh tubuh wanita tersebut atau wanita istrinya dan membentuk rumah tangga. Dengan pengertian nikah seperti itu atau seperti yang tadi sudah saya sebutkan, para fuqaha pun menegaskan bahwa objek akad nikah adalah kenikmatan hubungan biologis oleh pasangan suami istri yang telah menyatakan akad sesuai dengan ketentuan syara. Nah, dengan demikian hakikat nikah adalah legalitas hubungan seksual antara seorang laki-laki secara berkelanjutan telah dinyatakan halal. Seperti itu. Dalam pernikahan diantaranya ada yang namanya mahar. Mahar dalam hukum Islam merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam. Pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan. Sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan baik Islam maupun konvensional. Tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat atau saling menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar tersebut yang ditawarkan oleh pihak pria atau mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa
ayat keempat yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhun nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ayat tersebut kata mahar dengan istilah saduk yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan tanpa ada unjurnya paksaan. Konsep dalam berumah tangga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Mengenai kepala keluarga adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwasanya seseorang kepala keluarga sebagai pemimpin memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab yang dipikulnya. Seperti halnya seorang suami harus memberikan nafkah bagi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya baik sandang maupun pangan. Begitupun seorang istri harus bisa menjaga apa yang telah diberikan suami, memberikan kenyamanan bagi keluarganya dan selalu melayani suaminya. Keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik kewajiban istri seperti apa, baik kewajiban suami seperti apa, harus saling melengkapi. Dengan adanya tanggung jawab setiap unsur keluarga pada perannya, maka akan mendorong terrealisasinya visi dan misi keluarga tersebut, yang menjadikan keluarga tersebut itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kesempurnaan kepemimpinan. Jadi untuk memenuhi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dari peran suami, peran istri harus saling mengerti, saling melengkapi, jangan masing-masing jangan saling punya ego masing-masing, jangan. Kalau ketika kita ada permasalahan sesuai dengan tadi yang disebutkan, hukum-hukum yang tadi disebutkan, kita harus saling mengerti. Kalau misalkan saling mentaati satu sama lain atas dasar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pernikahan tersebut selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.